lagi di channel Klapos Sukacita. Pada hari ini saya ingin memberi kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara. Mengawali kebenaran firman Tuhan, untuk itu kita berdoa. Di hadapan Allah Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Berkenan di hari ini kami ada dalam suasana sukacita. Kami akan memberi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Berkati hamba memberitakan firman, berkati kami semua yang mendengar. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 33 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Yang demikian bunyinya, janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Ayat ke-6, sesungguhnya aku akan menantakan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan akan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang akan mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia Bapak Ibu saudara-saudara, tidak saja kita mendengar firman Allah, tapi kita melakukan firman-Nya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai persekutuan orang-orang yang percaya, sebagai umat Tuhan, kita ada dalam suasana sukacita. Sebagai warga gereja, kita baru saja memperingati makna pencurahan Roh Kudus yang telah kita rayakan bersama-sama. Dan ketiga, melalui pencurahan Roh Kudus, kita hidup dibaharui oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Tanpa pencurahan Roh Kudus, hidup kita tidak berarti di hadapan Allah. Tapi juga melalui pencurahan Roh Kudus, hidup kita dimulihkan karena Tuhan begitu mengasihi umatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari firman Tuhan kitab Yeremia pasal 33 ayat 6 hingga ayat yang ke-8, dengan tema khotbah di hari ini, pemulihan hanya ada padanya. Sekali lagi dengan tema khotbah, pemulihan hanya ada padanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan iman saudara-saudara dan saya, apakah kita merasakan tentang arti daripada pemulihan Allah bagi diri kehidupan kita? Ataukah apakah kita anggap bahwa pemulihan itu hanya biasa-biasa saja? Ataukah kita yakin dan percaya bahwa dikala pemulihan datang dari Allah, maka hidup kita lama menjadi baru harus dipulihkan dalam hidup dan kehidupan kita? Itu berarti Allah tetap mengasihi kita, Allah menyayangi kita, jikalau kita datang membawa diri kita hanya kepada Tuhan. Begitu pula sebaliknya, janji dan pemulihan Allah bagi umat Israel tentang Yerusalem dan Yehuda. Dalam pergumulan umat Israel, yang mana Allah telah memilih mereka sebagai bangsa pilihannya dalam seluruh tingkah dan tindak laku mereka yang hidupnya kurang berkenan di hadapan Allah, tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Ada dua hal penting yang Allah nyatakan kepada mereka. Pertama, Allah memberikan janji itu agar mereka setia dan hidup dan tinggal di negeri yang telah dipenuhi dengan susu dan madunya. Tetapi juga negeri yang mereka tinggal tidak sekedar mereka tinggal, tapi mereka harus menjaga komitmen mereka dengan Allah, yaitu Yerusalem dan Yehuda. Begitu pula janji itu mereka harus pegang dalam hidup dan kehidupan mereka. Di sisi lain yang kedua, Allah juga sekaligus memberikan pemulihan dan keadilan
agar mereka betul-betul setia melaksanakan perintah Tuhan dan hukum kasih itu. Ketiga, mereka betul-benar hidup dan melaksanakan pemulihan telah dinyatakan Allah kepada mereka, yaitu melaksanakan keadilan dalam hidup dan kehidupan mereka. Dalam situasi itulah Yeremia mengingatkan bangsa itu untuk kembali dan menyadari diri mereka, sebab mereka tahu apa yang mereka lakukan di masa lalu tidak lagi terulang di masa yang akan datang. Ayat 6 berkata demikian, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dari firman Tuhan, ayat 6 menyatakan ada dua hal yang diingatkan oleh Yeremia kepada bangsa itu melalui Allah, bahwa yang pertama, dosa mereka di masa lalu tidak akan terulang lagi, untuk mereka tetap hidup dan setia kepada Tuhan, supaya mereka tetap berlaku adil dan melaksanakan janji yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang kedua, mereka tetap mempertahankan hidup mereka dengan Allah, supaya Allah mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi mereka untuk memenuhi negeri yang mereka tinggal, yaitu Yerusalem dan Yehuda, supaya pengalaman hidup di masa lalu tidak terulang ketika mereka bawa, tapi mereka menyadari diri mereka supaya mereka dipulihkan bersama Tuhan dalam hidupnya. Itulah yang Yeremia ingatkan kepada Israel atas apa yang Tuhan siapkan kepada mereka, dan supaya mereka kembali diri mereka kepada Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Yang kedua, pada ayat ke-8, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Allah menunjukkan belas kasihan kepada umatnya. Allah menyatakan pengampunan bagi mereka supaya mereka tetap hidup dan kembali, sekalipun mereka memberontak kepada Allah, tetapi Allah memberikan pengampunan kepada mereka. Itu berarti janji yang Allah siapkan kepada mereka, dan mereka kembali di hadapan Allah. Mereka mohon pengampunan supaya mereka sadar apa yang mereka lakukan di masa lalu tidak berkenan dalam hidup dan kehidupan mereka kepada Tuhan. Dan itulah yang harus mereka lakukan supaya hidup mereka dipulihkan di hadapan Allah. Saudara-saudara yang Allah kasihi, belajar dari pengalaman umat Israel ketika Yeremia hidup dalam situasi umat Israel yang tadi. Ketika Allah memanggil Yeremia untuk mengingatkan umatnya kembali supaya mereka mempertahankan diri mereka, yaitu apa yang telah disampaikan Allah kepada mereka, janji terhadap pemulihan mereka, supaya mereka hidup lagi tidak hidup kesan di masa lampau. Mereka hidup kembali membawa hal-hal baru dalam hidup dan kehidupan mereka. Dari firman Tuhan dari Yeremia pasal 33 ayat 6 hingga ayat yang ke-8, ada dua hal penting yang perlu kita renungkan berkenan kita hidup sebagai warga gereja, sebagai persekutuan orang-orang percaya. Kita ada di masa pencurahan Roh Kudus. Beberapa hari yang lalu kita rayakan bersama atas pencurahan Roh Kudus yang turun ke dalam dunia, tapi juga kepada kita semua, supaya hidup kita yang lama menjadi baru dan dibarui dalam suasana sukacita, menjadi orang-orang yang bersekutu, bersaksi, dan melayani. Yang pertama, kita harus belajar pengalaman masa lalu itu. Kita harus tinggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, dan kita introspeksi diri kita kembali kepada Tuhan, supaya jangan kita lagi berbuat hal-hal yang tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Jangan kita mengkhianati Tuhan, tapi bagaimana kita hidup dan mengenang kepada Tuhan. Artinya bahwa ada janji yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita tetap hidup untuk berpegang kepada janji itu. Karena Tuhan begitu baik kepada mereka yang melaksanakan janji itu. Sekalipun sebagai manusia kita ingkari janji, tapi Tuhan tidak pernah ingkari janji kepada setiap orang yang minta kepadanya. Yang kedua, kita juga hidup bukan saja di surga tapi di dunia nih. Kita juga menjaga lingkungan alam yang Tuhan berikan kepada kita, di mana dari konteks pembacaan firman Tuhan ayat ke-8, Tuhan memulihkan Yehuda dan Yerusalem
Begitu pula Tuhan memulihkan kita dalam hidup dan kehidupan kita, supaya kita hidup untuk menjadi berkat dan diberkati. Kiranya firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kita. Kiranya kita dikuatkan karena kita juga ada, supaya kita membutuhkan pemulihan dari Allah, supaya kita hidup dibaharui menjadi orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita dikala kita datang kepadanya, sebab Tuhan memberkati orang-orang yang tetap hidup mempertahankan janji dan memuliakan diri kepada Allah dalam pemulihannya. Tuhan memberkati kita atas firman-Nya. Tuhan mengasihi kita semua atas firman, tapi Tuhan juga memberkati kita dikala kita datang kepadanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali ya Tuhan Bapa di surga, atas pemberitaan firman di hari ini yang telah disampaikan dan diberitakan. Kami telah mendengar dan melakukan firman Tuhan dari Yeremia 33 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Kita harus mempertahankan janji dan pemulihan diri kepada Allah, supaya kita hidup diberkati di hadapan Allah. Kita juga mempertahankan diri kita untuk kita datang kepada Tuhan. Ketiga janji yang Tuhan berikan kita jaga dengan baik. Sekalipun kita mengingkari janji itu, tapi Tuhan tidak pernah mengingkari janji kepada kita, karena Tuhan sayang kepada kita. Kita juga menikmati negeri yang Tuhan siapkan kepada kita, agar kita menikmati kesejahteraan dan damai dan sejahtera dalam hidup dan kehidupan kita. Berkati kami semua sebagai tim Kelavos Sukacita yang hadir di tempat sini. Tuhan berkati semua yang telah lakukan, kru yang juga mempersiapkan semua. Tuhan memberkati. Berkati Bapak Ibu yang hadir, yang mendengar pemberitaan firman Tuhan. Berkati semua yang memfasilitasi kegiatan ini dengan baik. Anak-anak Tuhan, keluarga, Tuhan memberkati. Dengarlah pergumulan doa-doa mereka yang mereka bawakan siang dan malam. Semua yang kami lakukan di hari ini, kami akan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tinggalkan di antara kita iri hati, dengki, kemarahan, kebencian. Tapi kami membutuhkan sukacita. Tapi janji dan pemulihan tetap ada yang kami datang kepadamu ya Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur syafaat yang kami bawakan di siang hari ini. Ampunkanlah segala dosa kami ya Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.